Dongeng anak kura-kura penjaga sungai. Di sebuah hutan hijau yang rindang, ada sungai jernih tempat semua hewan minum. Tapi tahukah kamu, sungai itu punya seorang penjaga, yaitu seekor kura-kura bijak bernama Taro. Malam ini kita dengar kisahnya ya. Di tengah hutan mengalir sungai Zamrud. Airnya jernih seperti kaca, mengalir lembut sambil memantulkan cahaya bulan. Semua hewan datang ke sana, kijang, burung, bahkan kera-kera kecil. Di tepi sungai ada batu besar berlumut. Disitulah Taro, kura-kura tua berkulit coklat kehijauan. Meski tubuhnya lambat, hatinya penuh kesabaran. Hewan-hewan menyebutnya penjaga sungai karena ia selalu memastikan air tetap bersih. Tugas penjaga, setiap pagi Taro berjalan menyusuri aliran sungai. Jika ada daun kering yang menghalangi arus, ia menyingkirkan. Jika ada ikan kecil tersangkut ranting, ia membantu melepaskannya. Hewan-hewan sering bertanya, "Taro, kenapa kau repot-repot membersihkan sungai?" Taro tersenyum lembut. Sungai adalah napas hutan. Kalau ia sakit, kita semua ikut sakit. Suatu hari datanglah kelompok berang-berang nakal yang membuat bendungan besar di tengah sungai. Mereka ingin bermain air sambil membuat rumah. Awalnya semua senang. Tetapi lama-kelamaan air jadi terhambat. Bagian hilir menjadi kering. Ikan-ikan gelisah, burung bangau kesulitan mencari makan. Bahkan kijang tidak bisa minum. Hewan-hewan panik. Mereka berlari ke Taro, penjaga sungai. "Tolonglah, apa yang harus kita lakukan?" Alih-alih marah, Taro mengumpulkan semua hewan di tepi sungai. Ia berkata pelan, "Kita tidak boleh menyalahkan. Kita harus bicara dengan hati." Maka Taro pergi menemui berang-berang dengan langkah pelan. Ia berkata, "Kawan, bendunganmu indah, tapi lihatlah, sungai jadi terhenti. Bisakah kita mencari jalan agar semua tetap bahagia?" Berang-berang awalnya menolak. "Kami butuh rumah." Namun Taro tidak menyerah. Ia menunjukkan ikan-ikan kecil yang terjebak. Ia memperlihatkan kijang yang kehausan. Akhirnya berang-berang tersentuh. Mereka berkata, "Kalau begitu, mari kita perbaiki bendungan agar air tetap mengalir." Malam itu semua hewan membantu. Kera-kera mengangkat ranting, burung rangkong membawa lumpur. Bahkan kijang ikut mendorong batu kecil dengan sabar. Mereka membuat bendungan dengan lubang air, sehingga aliran tetap lancar. Sungai kembali jernih, ikan-ikan menari, dan burung bangau bisa mencari makan. Semua bersorak gembira. Taro berkata pelan, "Lihatlah, sungai bisa tetap indah bila kita menjaga bersama." Sejak hari itu, semua hewan bergiliran menjaga sungai. Tapi tetap saja namanya Taro dikenang sebagai kura-kura penjaga sungai. Dan bila malam datang, saat bulan memantul di air, anak-anak hewan sering berkumpul di dekat Taro mendengarkan cerita bijaknya. "Jangan lupa," kata Taro, "air itu kehidupan. Kalau kita menjaganya, ia akan menjaga kita kembali." Menjaga alam adalah tugas bersama. Bahkan makhluk yang tampak kecil dan lambat bisa jadi penjaga terbesar bila punya hati penuh kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita ini setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.